Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai materi analisa kelayakan pabrik dengan tema aspek teknis dan teknologi serta aspek manajemen dan organisasi. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Save me. I'd feel nothing without you. There'd be no song without you, without you. When I got into a fight and you stood right up for me, you saved me, you saved me. When I worry about some stupid shit, you always reassure me. You save me. Ooh, I'd be nothing without you. Ooh, there'd be no song without you, without you. Oke, langsung saja kita ke materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Abel. Kepada Abel, saya persilakan. Saya akan membahas aspek teknis dan teknologi di dalam makalah ini. Di sini ada pengertian aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis merupakan lanjutan dari aspek pemasaran. Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan usaha, proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi pemasaran. Penentuan kelayakan teknis perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Hal ini berarti bahwa evaluasi ini melihat kepada apakah teknologi yang digunakan dapat bekerja sesuai desain dan kapasitas penggunanya. Ada beberapa menurut para ahli Kasmir dan Jakfar 2012. Terdapat beberapa hal yang ingin dicapai dalam penilaian aspek teknis, yaitu ada 3 poin. Pertama, perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Kedua, perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Ketiga, perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan, mampu menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Dilanjutkan dengan slide kedua. Saya di sini akan menjelaskan tentang hal yang dianalisa dalam aspek teknis dan teknologi. Ada beberapa hal yang dapat dianalisa dalam aspek teknis dan teknologi untuk melakukan studi kelayakan pabrik. Di antaranya penentuan strategi produksi dan perencanaan produk agar produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumennya sebelum memasarkan produk atau jasa ke pasar. Biasanya perusahaan lebih dulu melakukan kegiatan penelitian seperti penelitian pasar dan pemasaran. Berdasarkan masukan yang diperoleh dari penelitian pasar dan pemasaran ini
ditetapkanlah macam-macam produk sebagai alternatif. Setelah itu, pembuatan dengan produk awal untuk berikutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan prototipe. Selanjutnya, jika prototipe dinyatakan baik, tahapan berikutnya adalah mengimplementasikan dan memproduksinya. Kedua, proses pembelian teknologi untuk produksi. Teknologi untuk memproduksi barang maupun jasa telah dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi hendaknya berdampak efisiensi yang tinggi dalam proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Namun selain dapat keuntungan-keuntungan, ada pula kelemahan-kelemahan dalam hal perkembangan teknologi ini. Misalnya, perkembangan teknologi belum tentu cocok dengan lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan eksternalnya. Setelah keputusan pemilihan dijatuhkan, tindakan selanjutnya adalah menentukan denah jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain engineering yang diperlukan. Pada dasarnya dikenal dua jenis teknologi proses produksi, yaitu proses kontinu. Proses ini umumnya dimaksudkan untuk menghasilkan volume output yang besar. Kedua, proses intermittent atau batch process. Ini digunakan bila pabrik menangani bermacam-macam proses yang ada. Cukup. Lalu, hal yang dianalisis dalam aspek teknis dan teknologi juga terdapat penentuan kapasitas produksi dan lokasi usaha serta layout. Nah, kapasitas di sini artinya bahwa sebagai suatu kemampuan pembatasan dari unit produksi seperti proses produksi dalam waktu tertentu. Kapasitas juga dapat dilihat dari sisi input maupun sisi output. Misalnya, jika dilihat dari sisi input, contohnya kapasitas suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari kemampuannya untuk menampung mahasiswa. Contoh lain dari sisi input seperti kapasitas mesin komputer didasarkan pada jam kerja operasi perharinya. Sedangkan jika untuk sisi output, contohnya seperti pabrik tempe, diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan produk tempe tersebut. Contoh lain dari sisi output, kapasitas perusahaan jasa. Nah, ini rekrutmennya ditentukan dalam penyeleksian calon karyawan. Selanjutnya, lokasi usaha dan layout. Dalam lokasi usaha terdapat 3 faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan. Di antaranya, yang pertama, strategi pemerintahan dalam pembangunan proyek industri. Yang kedua, bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan setempat. Oke, selanjutnya kita akan masuk tentang hal yang dianalisa dalam aspek teknis dan teknologi. Yang selanjutnya itu adalah layout atau tata letak. Nah, tata letak yang dibahas di sini itu adalah tentang tata letak fasilitas. Fasilitasnya itu lebih terfokus pada unsur-unsur fisik seperti mesin, peralatan, meja, penyimpanan itu dan lain-lain. Nah, tujuan dari utama layout ini itu adalah untuk mengoptimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi itu adalah maksimum. Nah, ada beberapa pola layout yang bisa diterapkan di perusahaan. Yang pertama itu layout fungsional, yang kedua itu layout produk, yang ketiga layout kelompok, dan yang keempat layout posisi. Tapi yang paling penting dari pengaturan layout ini yaitu mencapai tujuan utamanya. Ya, tujuan utamanya itu yang pertama tadi, tentang untuk mengoptimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi supaya mendapatkan hasil yang maksimum. Nah, menurut Swat Husnen dan Suarsono, kriteria yang dapat digunakan untuk menilai layout itu ada 5. Yang pertama itu adanya konsistensi dengan teknologi produksi. Maksudnya di sini adalah penggunaan satu mesin yang memang tidak diganti-ganti dan digunakan secara terus-menerus. Penggunaan satu mesin yang memang tidak diganti-ganti dan digunakan secara terus-menerus di pabrik itu. Kemudian yang kedua, adanya arus produk dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses yang lain. Nah, maksudnya di sini adalah
pada saat proses produksi dari mesin satu ke mesin yang lain itu sudah jelas berapa waktunya, berapa jaraknya, dan akan terjadi secara terus-menerus tanpa ganti-ganti mesin. Kemudian yang ketiga itu penggunaan ruangan yang optimal. Penggunaan ruangan yang optimal ini maksudnya adalah bagaimana caranya menata mesin-mesin di situ supaya tidak ada space yang tidak diperlukan atau tidak ada jarak yang membuat malah makan tempat gitu. Kemudian yang keempat, terdapat kemungkinan untuk dengan mudah melakukan penyesuaian maupun ekspansi. Ekspansi di sini maksudnya perkembangan. Jadi pada suatu saat misalnya ada mesin rusak atau mau ganti mesin dengan mesin yang lebih produktif lagi, ruangannya itu gampang untuk pindah-pindahnya. Jadi tetap ada space, tapi space-nya itu tidak merugikan perusahaan. Kemudian yang kelima, meminimalisasi biaya produksi dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan tenaga kerja. Nah, ini adalah tujuan yang kelima. Dengan adanya tata letak ini, pastinya tujuannya itu untuk supaya gimana caranya ruangan itu berguna secara full tanpa ada space yang tidak berguna, dan juga mengutamakan keselamatan kerja dari karyawannya. Baik, materi selanjutnya. Oke, baik. Setelah pemaparan dari teman-teman saya sebelumnya mengenai hal yang perlu dianalisa dalam aspek teknis dan teknologi, selanjutnya yaitu rencana operasional jumlah produksi. Pada rencana operasional jumlah produksi, aktivitas produksi hendaknya direncanakan dengan baik, sehingga jumlah produksi yang dihasilkan tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Dalam industri jasa misalnya, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan yang biasanya dijadikan sebagai pembatas terhadap jumlah produksi yang akan dihasilkan. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu yang pertama, ada permintaan, yang kedua yaitu kapasitas, yang ketiga suplai bahan, dan yang keempat ada model kerja. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu dari keempat faktor ini. Yang pertama yaitu permintaan. Jumlah permintaan konsumen dapat diperkirakan dengan cara-cara seperti yang akan dipaparkan pada bab mengenai aspek pasar dan pemasaran. Oke, selanjutnya yaitu suplai bahan. Biasanya, jumlah bahan yang tersedia terbatas, bukan hanya dalam segi jumlah, akan tetapi juga kesinambungan penyediaan, usia bahan, dan juga fluktual harganya. Oke, yang terakhir yaitu modal kerja. Kemampuan modal kerja dalam membiayai produksi hendaknya tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu keempat faktor yang mempengaruhi rencana operasional jumlah produksi. Yang pertama yaitu permintaan, kedua kapasitas, ketiga suplai bahan, yang terakhir yang keempat yaitu modal kerja. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Rizky Sarudin. Kepada Rizky Sarudin, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Kualitas produk baik dalam bentuk barang atau jasa. Kualitas produk atau jasa merupakan suatu kesatuan karakteristik tertentu yang menentukan apa saja syarat memenuhi harapan para konsumen. Kualitas dapat dipahami dengan menggunakan teori manajerial yang meliputi perencanaan, perbaikan, dan pengendalian. Teori yang sama dapat juga diterapkan pada bidang kualitas. 1. Perencanaan kualitas. Aktivitas ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan siapa konsumennya, menentukan apa kebutuhan atau keinginan konsumen, mengembangkan jasa dan kualitas yang sesuai pengembangan proses jasa sebagai pedoman bagian operasi atau produksi. 2. Pengendalian kualitas. Aktivitas ini dilakukan pada tahap operasi. Langkah-langkah dilakukan itu evaluasi aktual, membandingkan evaluasi aktual dengan sasaran yang direncanakan, mengambil tindakan terhadap penyimpangan. 3. Perbaikan kualitas. Ketiga, aktivitas teknologi itu ditunjukkan untuk mencapai tingkat yang lebih dari pada sebelumnya.
teknologi merupakan satu aspek yang berkenaan dengan pembangunan proyek secara teknis. Teknologi dan komunikasi secara proyek tersebut bisa dibangun aspek teknis berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi rencana produksi sampai pada proses dan volume produksi. Aspek manajemen berarti adalah aspek yang sangat vital untuk usaha, karena usaha yang akan dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Proses manajemen sendiri juga terdapat beda-beda agar suatu usaha bisa berjalan lebih mudah. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan atau tadi dapat disediakan sesuai target. Artinya proyek tersebut sesuai tepat waktu sesuai dengan konsepnya. Oke, selanjutnya hal yang dianalisa dalam aspek teknis dan teknologi adalah rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Persediaan barang dalam kegiatan proses jasa biasanya digunakan untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang meningkat tajam ataupun untuk menghadapi kemungkinan berkurangnya bahan baku agar proses jasa tidak terganggu. Hal-hal yang perlu dikaji dalam proses perencanaan pengendalian antara lain adalah penentuan jumlah order, safety stock, dan inventory system. Di dalam penentuan jumlah order, setiap kali pesanan secara sederhana dapat menggunakan berbagai model. Salah satu contohnya adalah economic order quantity atau biasa disebut EOQ, serta model-model operation research lainnya. Terus ada safety stock. Secara sederhana, penentuan jumlah barang persediaan untuk pengamanan ini perlu dianalisis agar tidak melebihi atau kurang. Yang terakhir ada inventory system. Inventory system adalah suatu cara untuk menentukan bagaimana dan kapan suatu pembelian dilakukan untuk mengisi persediaan barang di gudang. Pada dasarnya ada dua cara untuk inventory system, yaitu sistem reorder point dan sistem periodik. Sekian, terima kasih. Oke, setelah pemaparan yang dilakukan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat dikutip sebuah kesimpulan dari tema aspek teknis dan teknologi serta aspek manajemen dan organisasi. Di sini aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi dan pengoperasiannya, serta proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknis berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi perencanaan, sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi, adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha, karena usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasinya tidak berjalan dengan baik. Proses manajemen sendiri juga terdapat kaidah-kaidah agar suatu usaha bisa berjalan dengan lebih mudah. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan oleh proyek sehingga dapat terselesaikan sesuai target, artinya proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan konsepnya. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 2 mengenai aspek teknis dan teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.